Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juanda SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP 1 Langsa, Kota Langsa, Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini saya memaparkan tugas saya yaitu terkait dengan demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Baiklah, ada beberapa nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Semua nilai ini harus dimiliki oleh para guru penggerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan yang pertama berpihak kepada murid. Ini adalah nilai guru penggerak yang pertama, di mana dalam berpihak kepada murid, guru selalu mendahulukan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran. Di sini, guru juga berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada nilai pertama itu, pertama, melakukan asesmen diagnostik secara klasikal. Setelah itu, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Dan yang terakhir ada melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini sangat penting karena semua peserta didik mempunyai minat, bakat, dan karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nilai peran guru yang kedua ada reflektif. Di sini guru yang mau melihat dirinya sendiri. Setelah itu selalu melakukan introspeksi diri. Setelah itu menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Dan yang terakhir senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi. Kegiatan yang sudah dan akan saya dalam proses ini yaitu pertama, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran baik dari kepala sekolah ataupun daripada pihak pengawas. Setelah itu ada memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat, meminta teman sejawat untuk melihat proses pengembangan yang ada dalam diri kita baik dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran di dalam ruang kelas. Ini sangat penting supaya melihat bagaimana diri kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Nilai yang ketiga ada mandiri. Di sini saya mengambil pengertian dari mandiri. Yang pertama, guru yang memiliki tanggung jawab. Setelah itu, guru yang suka mencari hal-hal yang baru. Guru yang yakin dengan potensi yang dimiliki pada diri. Dan yang terakhir, guru yang terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan pada hal ini yaitu yang pertama, aktif dalam membangun komunitas MGMP, di mana komunitas ini biasanya mewakilkan kita sesuai dengan keadaan mapel masing-masing. Jadi di sana bisa kita tuh melatih diri kita untuk menjadi mandiri dan melakukan proses pengembangan diri. Setelah itu, aktif dalam meningkatkan mutu sekolah dan murid. Ya, di sini saya sering ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang ikut disertakan oleh para murid. Jadi untuk meningkatkan kebutuhan sekolah dan kebutuhan murid, saya juga sering terlibat di dalamnya. Setelah itu ada juga lagi aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian, ya di mana saya mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah saya sendiri, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun daripada pelatihan-pelatihan yang lainnya. Setelah itu aktif dalam mengikuti organisasi keprofesian. Ya, saya juga ada mengikuti organisasi keprofesian untuk pengembangan diri saya. Di sini saya bergabung dengan organisasi Ikatan Guru Indonesia. Selain daripada organisasi PGRI. Setelah itu, saya juga aktif mengikuti berbagai pelatihan mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, di sini saya mengikuti pelatihan-pelatihan secara daring yang dilakukan oleh pihak nasional ataupun pihak kota. Nilai yang keempat yaitu nilai kolaboratif, di mana nilai ini mengandung makna selalu melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik, saling ketergantungan yang positif,
terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan di sini yaitu pertama, bekerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Setelah itu, bekerjasama dalam meningkatkan mutu sekolah. Ya, di sini saya banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyukseskan kegiatan sekolah, seperti memberikan terkadang juga mendampingi para guru-guru untuk melakukan penggunaan aplikasi PMM yang ada di HP masing-masing. Setelah itu saya juga bersama dengan para murid untuk mendampingi mereka dalam meningkatkan mutu sekolah. Dan nilai yang terakhir yaitu inovatif, di mana guru memunculkan ide-ide yang terbaru dan tepat guna. Dan guru sebagai seorang guru, kita tidak boleh pantang menyerah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu di sini saya sudah membuat video channel pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Setelah itu saya bagikan kepada anak-anak linknya supaya mereka bisa melihat apa-apa saja video yang sudah saya buat di channel YouTube saya. Setelah itu saya juga ada membuat bahan ajar yang interaktif untuk sebagai media atau bahan pembelajaran. Saya membuat dari Google Site, nanti saya bagikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mempelajarinya di sana. Setelah itu juga saya ada buat itu untuk lembaran tugas, yaitu soal dari Google Classroom. Ya, nanti anak-anak bisa mengerjakan kuis di sana atau soal ujian di Google Classroom. Dan ini sangat berguna dan membuat mereka tuh sangat tertarik. Setelah itu, merancang model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan teknologi. Ya, jadi di sini saya menggunakan teknologi dalam mengajar sehingga memberikan rasa yang menyenangkan, bahagia bagi para peserta didik dalam ruang kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dari nilai dan peran guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.